Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Najmah dari Audit. Video kali ini merupakan video part 3 atau video terakhir tentang materi dari upaya mewujudkan objektivitas dan efektivitas dalam penerapan control self-assessment. Pada video kali ini, saya akan membahas pada poin objektivitas auditor serta objektivitas manajemen dan juga penerapan dari control self-assessment itu sendiri. Objektivitas auditor menurut Konsorsium Organisasi Profesional Audit Internal 2004, yaitu auditor internal harus memiliki sikap mental yang objektif, tidak memihak dan menghindari kemungkinan timbulnya pertentangan kepentingan. Dengan objektivitas individual dimaksudkan auditor internal melakukan penugasan dengan keyakinan yang jujur dan tidak membuat kompromi dalam hal kualitas yang signifikan. Auditor internal tidak boleh ditempatkan dalam situasi-situasi yang dapat mengganggu kemampuan mereka dalam membuat penilaian secara objektif profesional. Dalam penerapan control self-assessment, peran auditor internal bergeser dari penilai menjadi fasilitator atau pembimbing proses penilaian pengendalian internal tersebut. Untuk menjaga objektivitasnya, auditor harus mampu menjaga diri agar tidak masuk ke ranah keputusan manajemen. Biarlah penilaian risiko dan pengendalian internal sepenuhnya dilakukan oleh manajemen. Sedangkan auditor internal sebagai fasilitator hanya bertugas membimbing dan mengawasi penilaian tersebut agar tetap berjalan secara objektif. Objektivitas manajemen sesuai definisi dari Control Self-Assessment menurut Jordan tahun 1995, manajemen dan atau tim kerja yang terlibat secara langsung dalam fungsi bisnis menilai efektivitas proses yang ada dan memutuskan apakah peluang pencapaian sebagian atau seluruh tujuan bisnis tersebut telah cukup diyakini. Tujuannya adalah memberikan keyakinan memadai bahwa semua tujuan bisnis akan tercapai. Definisi ini mengartikan perlunya manajemen atau tim kerja yang bukan internal auditor berperan aktif untuk menilai risiko dan mengevaluasi pengendalian internal secara objektif dan sistematis. Sistematis di sini menjelaskan bahwa jajaran manajemen dan pegawai yang terlibat dituntut untuk berpikir secara sistem. Mereka harus fokus pada proses bisnis, lingkungan, tujuan, risiko, dan pengendalian organisasi. Oleh sebab itu, manajemen dan pegawai harus memahami kembali organisasi, sistem dan prosesnya, apa kondisi real yang terjadi di dalamnya, serta bagaimana lingkungan mempengaruhi kondisi tersebut. Sedangkan objektif menjelaskan bahwa penilaian risiko dan pengendalian internal oleh manajemen harus didokumentasikan dengan baik dan dilaporkan sebagai alat kontrol untuk memantau tindak lanjut hasilnya. Laporan tersebut harus mendeskripsikan hasil kontrol self-assessment secara jelas dan sesuai dengan kondisi dan fakta yang ada agar bila dilihat orang yang berbeda akan memberikan pengertian yang sama. Penerapan Control Self-Assessment menurut Suharto tahun 2016 menguraikan 4 unsur yang menjadi prasyarat yang harus dibangun oleh organisasi atau perusahaan yang ingin menerapkan Control Self-Assessment, yaitu yang pertama, membangun kepercayaan atau trust di dalam tim organisasi sehingga semua unsur organisasi berkeyakinan bahwa pihak lain sebagai bagian tim akan selalu berbuat yang terbaik bagi organisasi. Yang kedua, menciptakan gaya manajemen yang terbuka, yaitu mau menerima masukan dari pihak manapun sepanjang berguna bagi organisasi serta tidak memiliki agenda tersembunyi yang tidak diketahui oleh para pegawai. Yang ketiga, menguatkan rasa memiliki terhadap organisasi atau perusahaan sehingga jajaran manajemen dan pegawai bersemangat tinggi untuk mengamankan kepentingan organisasi atau perusahaan, tidak hanya kepentingan pribadi saja. Yang keempat, menciptakan budaya jujur, yaitu keberanian untuk mengakui, mengungkapkan, atau memberikan suatu informasi yang sesuai kenyataan dan kebenaran.
bagaimana implikasi dari masing-masing unsur tersebut dapat mewujudkan objektivitas dan efektivitas dalam penerapan kontrol self-assessment. Jadi teman-teman, kontrol self-assessment merupakan proses di mana efektivitas diperiksa dan dinilai. Tujuannya adalah memberikan keyakinan memadai bahwa semua tujuan bisnis akan tercapai. Definisi ini mengartikan perlunya manajemen atau tim kerja yang bukan merupakan internal auditor untuk menilai pengendalian internal. Kontrol self-assessment merupakan sebuah proses untuk menilai dan mengevaluasi pengendalian internal sebuah perusahaan. Upaya mewujudkan efektivitas dalam penerapan kontrol self-assessment dalam suatu organisasi dapat dilakukan dengan memenuhi 4 unsur yang menjadi prasyarat dalam menerapkan kontrol self-assessment seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, yaitu kepercayaan, gaya manajemen yang terbuka, rasa kepemilikan, dan juga budaya jujur. Budaya jujur adalah prasyarat mutlak dan harus selalu ada untuk dapat mewujudkan efektivitas dalam penerapan kontrol self-assessment. Karena efektivitas penerapan kontrol self-assessment sangat ditentukan oleh objektivitas manajemen dalam menilai risiko dan pengendalian internal dalam penerapan kontrol self-assessment. Kejujuran adalah perilaku yang dapat mendasari objektivitas, sehingga dapat dikatakan tanpa kejujuran tidak akan terwujud objektivitas, yang akan berdampak pada tercapainya efektivitas dalam penerapan kontrol self-assessment. Selain itu, efektivitas dalam penerapan kontrol self-assessment juga tak lepas dari peran auditor internal sebagai fasilitator yang senantiasa membimbing dan mengawasi penilaian risiko dan pengendalian internal yang dilakukan oleh manajemen agar penerapan kontrol self-assessment tetap berjalan secara objektif. Oke teman-teman, sekian materi tentang upaya mewujudkan objektivitas dan efektivitas dalam penerapan kontrol self-assessment yang sudah dibagi menjadi 3 part. Terima kasih banyak yang sudah mau meluangkan waktunya untuk menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.